mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah kelima dengan judul Tembok Besi Dzulqarnain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu hidup seorang raja yang soleh, namanya Dzulqarnain. Allah telah memberinya kekuasaan di muka bumi, dan Allah juga telah memberinya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Sehingga dengan semua itu banyak negeri yang ditaklukkannya. Allah memberinya pasukan yang banyak. Bersama pasukannya itu, beliau dapat menaklukkan daerah Afrika sampai ke pedalamannya, hingga mencapai bagian paling barat sebuah samudra. Dzulqarnain mampu mencapai sebuah tempat saat matahari tenggelam. Di sini ia menemukan suatu bangsa yang penduduknya sebagian muslim dan sebagian kafir. Sebagian mereka orang-orang yang baik, dan sebagian mereka orang-orang yang jahat. Setelah beberapa perjalanan, beliau tiba di suatu tempat yang berada di antara dua deretan gunung yang tinggi. Di tempat itu hidup sebuah bangsa yang hampir tidak mengerti suatu pembicaraan karena asingnya bahasa mereka dan sulitnya mereka mengerti bahasa bangsa lain. Bangsa itu berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka bisakah kami memberi bayaran kepadamu agar kamu membuat tembok antara kami dengan mereka?" Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain akhirnya menyanggupinya. Setelah itu Dzulqarnain mulai menerangkan kepada bangsa itu tentang cara membuat tembok serta alat-alat yang dibutuhkannya. Dzulqarnain berkata, "Beri aku potongan-potongan besi." Kemudian mereka pun menumpuk potongan-potongan besi tersebut di antara kedua deretan gunung itu, hingga potongan-potongan besi itu menumpuk hampir sama tingginya dengan kedua deretan gunung tersebut. Subhanallah, ya. Besinya sangat banyak tentunya ini, ya. Dzulqarnain kemudian berkata, "Tiuplah api." Hingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, Dzulqarnain pun berkata, "Beri aku tembaga mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Lalu tembaga yang mendidih itu pun dituangkan di antara potongan-potongan besi, sehingga bagian yang satu dengan yang lainnya merekat dan bersambung dengan kedua deretan gunung itu. Subhanallah, anak-anakku sekalian, demikian yang telah dilakukan oleh Dzulqarnain. Ternyata di zaman itu sudah mampu, ya, menyambung besi dengan besi yang lain dengan sangat kuat, yakni dengan tembaga yang dipanaskan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, dengan demikian Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki tembok tersebut dan tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Rabbku." Maka Ya'juj dan Ma'juj yang jahat itu terkurung dalam tembok itu sampai suatu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nantinya tembok itu akan hancur dengan izin Allah, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan menyerbu bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka, bahkan penduduk bumi baik di wilayah timur maupun barat akan rusak dan binasa. Demikian anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin mendengarkan kisah selanjutnya, maka ikutilah kisah-kisah berikutnya. Wa insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sumber bacaan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98.
dan kitab Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat juz ke-8 halaman 397 sampai 401 karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, serta kitab Taisir Al-Karimir Rahman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di halaman 485 sampai 487.